Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shaimin, shaimat, pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan ini. Dalam tausiah singkat menjelang berbuka puasa ini, saya akan sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu adalah wajib baik bagi seorang muslim ataupun bagi seorang muslimah. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 ilmu yang wajib dituntut oleh manusia secara pribadi. Yang pertama sekali adalah tentang ilmu tauhid yang berkenaan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah juga ilmu yang zahir, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tentang bagaimana kaifiat beribadah, bagaimana kita bersuci, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, beribadah, bermuamalah. Ini namanya ilmu fikih. Ini juga harus kita ketahui secara pribadi. Karena bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak mengenal ilmu ini. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ilmu ihsan, yaitu disebut juga dengan ilmu sirri kata Imam Al-Ghazali. Ilmu yang sifatnya memberikan kepada kita tentang akhlakul karimah yang inti daripada agama ini, itu yang disebut dengan ihsan. Ini berhubungan juga dengan Islam, iman, dan ihsan. Islam ini adalah ilmu-ilmu zahir tentang hukum-hukum tentang Islam ini, yaitu tentang bagaimana kita sholat dan sebagainya. Ada lagi ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal yang gaib, keyakinan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ilmu tauhid. Inilah yang perlu juga harus kita miliki. Akan tapi tidak cukup hanya 2 ini saja. Ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada yang ketiga, itulah yang disebut dengan ilmu tentang keihsanan, ihsan. Ilmu orang katakan sekarang banyak ilmu tasawuf. Akan tapi tentu saja tasawuf dalam pengertian yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga sebagian ulama mengatakan ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu yang bersifat amalan hati, bukan amalan zahir. Kalau solat kita nampak solat itu ilmu zahir, tapi bagaimana kita tidak sum'ah, tidak riya, tidak ujub dan sebagainya, ini harus ada di dalam diri kita. Karena bagaimanapun banyaknya amalan kita, ternyata kita ada riya di dalam hati kita, ada sum'ah, ada ujub, ada hasad, ada dengki, hati kita belum bersih. Itu tentu saja amalan-amalan zahir kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu 3 ilmu ini harus kita miliki, ilmu tauhid, ilmu fikih dan juga ilmu tentang tazkiyatun nafsi, membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Jibril di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu bersama dengan sahabat, dan Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama-sama para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun syadidu bayadi thiyabi, datang seorang laki-laki dengan pakaian yang serba putih, wasyadidu sawadi sya'ri, kemudian kelihatan rambutnya sangat hitam. Jalasa amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan 2 tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, alimni mal Islam." Wahai Muhammad, ajarkan aku apa itu Islam. Rasulullah mengatakan, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa
wa tasumu Ramadan wa tahajjul baita man istata'ta ilaihi sabila. Qala, kemudian orang itu mengatakan, sadaqta, engkau benar. Summa qala, kemudian dia bertanya lagi, summa sa'ala, alimni mal iman. Ajarkan kepadaku apa itu iman. Rasulullah mengatakan, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Setelah Rasulullah menerangkan apa itu iman dan sebutkan rukun-rukun iman, dia mengatakan engkau benar. Kemudian dia mengatakan, summa sa'ala mal ihsan. Apakah ihsan itu? Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak bisa melihat Allah dan memang tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini, fa innahu yaraka, namun kamu yakin kalau Allah sedang melihat kamu. Itulah ihsan. Tidak ada tergantung kita melakukan amal ini karena dilihat oleh sianu, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ihsan inilah yang perlu sangat juga kita tingkatkan karena berhubungan dengan amalan hati kita, menghilangkan riya di hati kita, menghilangkan sum'ah, ujub, kemudian takabur dan sebagainya. Ini juga kadang-kadang masih mengiringi kehidupan kita. Walaupun banyak ibadah-ibadah kita, banyak sholat kita, banyak amalan zahir kita, akan tetapi amalan-amalan ihsan ini tidak ada dalam diri kita. Bagaikan tungku yang 3, patah 1, dia akan tetap tumpah. Oleh sebab itu, pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, mari kita sempurnakan ilmu yang wajib ini sebagaimana yang dituntunkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya. Kita sempurnakan ilmu yang wajib itu ilmu fikih, mengenal tentang tata cara beribadah kita, ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tentu saja sesuai dengan keyakinan Islam, iman Islam. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah tentang ilmu ihsan, yaitu ilmu tentang hati kita, amalan-amalan batin kita, amalan sirri kita, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.